Halo keluarga Jetman, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan membahas mengenai bobin atas dan bobin bawah. Nah, ini sempat jadi perdebatan nih buat beberapa orang kayak, Kak, bagusan mana sih bobin atas sama bobin bawah? Nah, kali ini aku akan membahas kurang lebih apa aja yang aku tahu mengenai bobin atas dan juga bobin bawah. Jadi stay tune. Nah, yang pertama mengenai bobin atas dan bobin bawah adalah ada perbedaan dari penggunaan pengisiannya. Nah, penggunaan pengisiannya itu adalah kalau bobin atas transparan, dia bagian karena dia kan posisi dari atas, jadi katupnya itu bening, jadi kita bisa ngecek spoolnya ini itu masih ada nggak, isinya masih cukup nggak ya. Kadang-kadang kita kalau bobin bawah itu karena dia tertutup di dalam, kita asik aja nih ngejahit tapi ternyata nggak kejahit karena benang bawahnya habis. Nah, bobin atas ini meminimalisir kesalahan-kesalahannya kayak gitu karena kita bisa ngecek bobin kita itu isinya masih banyak atau tinggal sedikit gitu ya. Terus juga kalau untuk bobin atas, karena penggunaannya dari atas kayak gini, dia tuh nggak menggunakan yang namanya sekoci. Bobinnya itu, spoolnya itu langsung masuk ke mesin. Jadi kita nggak perlu penambahan komponen rumah kumparan lagi untuk mesin jahitnya, oke? Jadi otomatis penggunaannya itu untuk beberapa orang bilangnya ini tuh lebih mudah, dan memang lebih mudah untuk pemula. Tapi kalau untuk orang yang udah biasa menggunakan sekoci bawah gitu ya, yang menggunakan kayak gini nih, skoci bawah seperti ini. Nah, biasanya orang-orang yang sudah menjahit lebih lama itu akan lebih prefer dengan skoci bawah karena mesin-mesin yang lama seperti mesin tradisional dan industrial itu semua menggunakan skoci bawah. Hanya mesin portable yang mempunyai sistem bobin atas gitu. Dan nggak semua mesin portable menggunakan fitur bobin atas juga sih. Masih sebagian menggunakan bobin bawah gitu ya. Lalu untuk bobin bawah, benangnya ini keunggulannya adalah kalau kita beli yang bobin bawah, penggunaan bobin bawah adalah benang bawahnya ini bisa diatur dengan sekoci ya. Jadi ketegangannya itu bisa diatur dari skrup dari sekocinya di sini. Jadi ketegangan benang bawah masih bisa diatur di sekoci besinya itu ya. Dengan catatan penggunaan sekoci ini harus sesuai dengan tipe dan jenis mesinnya. Karena kalau misalnya sekoci mesin industri, sekoci mesin tradisional, sama mesin jahit portable itu sama-sama punya sekoci bawah tapi dengan jenis yang berbeda. Bobinnya, spoolnya pun beda. Jadi harus disesuaikan. Kadang kalau seandainya nggak gitu sesuai, ada case-case di mana kalian masih beruntung, yaitu mesin jahitnya masih bisa jalan. Cuman berasa nih waktu ngejahit tuh kok bunyi kletek-kletek-kleteknya kencang banget, besinya kok beradunya kencang banget, tapi masih bisa ngejahit. Nah itu kalau dipaksakan terus-menerus, bagian bawahnya akan cepat haus, akan cepat rusak gitu mesin jahitnya. Jadi lebih baik kalian sesuaikan dengan tipe mesin kalian. Terus yang selanjutnya adalah mengenai harganya. Nah, umumnya untuk skoci bawah itu harga spare partnya memang lebih murah dibandingkan spare part mesin portable yang bobin atas. Karena kalau skoci yang bawah itu paling kita beli di pasar tempat menjahit Atom gitu ya. Paling kisaran harga ada yang 10.000, 15.000, 20.000. Tapi kalau seandainya yang bobin atas, untuk penggantian bagian atasnya spare partnya itu lebih mahal. Rata-rata itu setahu aku di atas 100.000 untuk penggantian komponennya. Lalu mengenai suaranya, beberapa orang bilang suara mesin bobin atas itu lebih halus dibandingkan bobin bawah. Nah, beberapa kali aku cobain mesin yang bobin atas dan juga bobin bawah, dan memang aku notice kalau bobin atas itu memang dia lebih halus itu bukan karena mesinnya jadi lebih bagus gitu, jadi suaranya lebih halus, bukan. Jadi lebih kayak kalau bobin bawah itu karena dia punya rumah kumparan yang terpisah, yang besi itu si sekocinya, sementara bobin atas itu nggak punya rumah kumparan karena ke rumah kumparannya udah jadi satu sama mesin. Otomatis kalau yang bobin bawah itu rumah sekoci yang besi beradu sama bagian sini yang juga besi, jadi otomatis suaranya lebih nyaring. Tapi kalau untuk masalah halus nggak halus, sebenarnya getarannya sama aja, cuman bedanya noise-nya memang lebih kencang karena besi beradu sama besi, bedanya itu. Lalu untuk perawatannya yang bobin atas sama bobin bawah, kalau sepengalaman aku sebenarnya sama aja. Sama-sama mesti dibongkar,
sama-sama mesti dibersihin benang-benangnya, sama-sama harus dioliin sedikit karena itu adalah bagian komponen yang bergerak di mesinnya kalian. Cuman yang berbeda adalah cara pelepasannya aja. Kalau misalnya bobin bawah itu melepasnya dari bawah sini, dia ada bagian katup-katup yang warna hitam yang harus digeser. Buat kalian yang mungkin penasaran gimana caranya, kalian bisa cek aja di playlistnya Jahitmart. Aku ada gimana caranya ngebersihin bobin bawah mesin portable gitu ya. Yang bobin atas aku belum sempat bikin, mungkin next time aku bikin juga gimana caranya gitu ya pelepasannya. Kalau yang bobin atas, dia yang bagian sini tuh dia ada skrup-skrup gitu. Nah itu yang harus kalian lepas. Jadi sebenarnya sama aja, harus ada yang dilepas juga dan dikeluarin debu-debunya. Jadi perawatannya sama aja. Yang penting kamu ngerti aja mesin jahit kamu kayak gimana. Lalu selanjutnya masalah kekuatan. Ini pribadi aku sendiri ya. Ini nggak ada klaim dari manapun. Kalau aku pribadi sejujurnya aku lebih prefer bobin bawah. Karena aku merasa lebih kuat mesinnya. Karena aku lebih cocok aja sama yang mesin bobin bawah. Karena dari awal aku tuh belajar dulu tuh dari SMA, itu ketemunya mesin jahit tradisional, terus habis itu ketemunya sama mesin jahit industrial, terus ketemu sama mesin yang ada dinamonya tapi juga tetap aja komponennya itu yang tradisional. Jadi otomatis aku sering banget ketemu yang bobin bawah. Tapi bukan berarti bobin atas itu nggak bagus, karena setelah itu aku waktu kursus di Wunka pakainya mesin jahit portable dan oke-oke aja sih. Cuman memang di rumah aku pakai mesin jahit industrial. Jadi kalau keluar kursus aku baru pakai mesin jahit portable. Jadi ini sebenarnya tergantung preferensi. Kalian ibarat kayak kalian tuh senengnya makan nasi gorengnya kecap asin atau nasi goreng kecap manis. Bedanya gitu doang sih. Nah selanjutnya yang mau aku kasih note ke kalian mengenai bobin bawah ini sedikit masukan dari aku ya. Bobin bawah ini kalau seandainya kita jahit bahan tipis, ini pengalaman aku ya, bahan-bahan yang memang silky, tipis, terus juga kalian mungkin belum begitu paham penggantian jarumnya. Ini sama halnya sih, yang bahan tebal sama bahan tipis. Pokoknya kita tiba-tiba ganti bahan yang bukan bahan yang ketebalan normal, maybe itu terlalu tipis atau mungkin terlalu tebal untuk dia dan jarumnya kita nggak disesuaiin, tensionnya nggak disesuaiin. Bobin bawah ini lebih riskan dengan yang namanya benang itu ngumpul di bawah. Jadi otomatis kita harus ngebongkar lagi yang bagian bawahnya, terus kita pasangin yang benar, terus kita harus ngebersihin benang-benang yang ngumpul gitu ya. Terus abis itu baru nih kita notice, oh ternyata jarumnya atau tensionnya mesti kita sesuaiin biar nggak ada gumpalan-gumpalan lagi. Nah jadi memang bobin bawah ini karena sistemnya tradisional, memang kepraktisannya itu memang sedikit berbeda dengan sistem yang modern gitu ya, beda lah ya. Kalau bobin atas ini karena dikumparannya di atas gitu ya, dan juga ditimbukan dengan sekoci, jadi kemungkinan untuk nyangkut ke sekocinya itu lebih sedikit karena di komponennya cuma sepul sama kumparan yang udah jadi satu gitu ya. Tapi kalau seandainya mesin bobin bawah, dia tuh ada sekocinya, ada si bagian kumparannya itu, terus ada sepulnya lagi, jadi semua harus kita sesuaiin. Oke deh guys, keluarga Jahitmart, segitu dulu dari aku mengenai bobin atas dan bobin bawah. Kalian bisa request aja untuk pengetahuan jahit lainnya. Kalian mau tahu tentang apa, nanti akan aku tampung dulu, dan kalau berkemungkinan akan segera aku buatkan videonya. Terus juga kalian bisa cek playlistnya Jahitmart, kita ada konten-konten seru lainnya, ada konten-konten baru juga. Semoga semakin melengkapi channelnya Jahitmart. Terus buat kalian juga bisa support channelnya Jahitmart dengan subscribe dan juga like, share. Kalian bisa share ke teman-teman kalian gitu ya. Terus juga kalian bisa dukung juga akun sosial medianya Jahitmart, yaitu seperti di IG, TikTok, karena kita ada aktivitas-aktivitas lainnya di sana. Terus untuk pertanyaan personal kalian bisa DM aja ya. Misalnya kalian mau tanya-tanya mengenai harga. Nah harga itu kalau bisa aku nggak mau jawab di komen di YouTube. Oke, ini catatan buat kalian. Jadi lebih baik kalian cek aja ke marketplace, atau mungkin kalau kalian nggak ketemu di marketplace, kalian DM di Instagram aja, lebih pribadi gitu ya. Terus pembelian quantity banyak, kalian juga bisa tanya melalui admin WA, ada di description box, atau mungkin kalau kalian nggak dijawab-jawab atau bagaimana gitu, kalian bisa DM aja ke IG-nya Jahitmart gitu ya. Jadi kalian bisa info 2 tempat, atau mungkin ke admin marketplace bisa. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terus kalau kalian mau beli peralatan jahit, bisa banget cek marketplace kesayangan kalian. Kita ada Shopee, Tokped, Bukalapak, Lazada, ada web, dan juga ada TikTok Shop. Jadi kalian bisa cek aja kalau kalian produknya Jahitmart di marketplace kesayangan kalian. Oke? Ingat kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!